Keindahan emang ngasih sensasi yang gak ada duanya. Dari berkunjung ke puncak gunung yang menjulang gagah sampai nyimpen dan ngumpulin batu permata yang bersinar mewah. Tapi gak cuma hasil karya alam, manusia juga bikin karyanya sendiri yang gak kalah indahnya. Patung, lukisan, pakaian, sampai lagu dan tarian. Semuanya menghasilkan sebuah kesenangan tersendiri bagi penontonnya. Sebuah karya yang dikenal sebagai seni. Walaupun sekilas mungkin kita ngelihatnya seni itu sesuatu yang abstrak, tapi sebenarnya bisa kita coba pahamin dengan sederhana. Seni itu intinya adalah ekspresi dari perasaan kita, dan semua orang bebas mengungkapin apa aja yang ada di dalam kepalanya. Tujuan adanya seni dalam hidup kita itu sederhana, untuk mencari jawaban dan kebenaran. Alias ia punya tujuan yang sama kayak sains. Tapi kalau sains pakai metode yang terstruktur dan pasti, seni ngambil jalan yang berbeda. Karena tiap orang punya proses sendiri-sendiri dalam berekspresi dan berempati. Selain mencari jawaban, seni juga bisa jadi penyelamat buat sebagian orang. Karena semua orang butuh didengar, tapi nggak semua orang bisa bercerita. Dan seni adalah tempat terbaik untuk siapapun menyalurkan ekspresinya. Dan jarang kita sadarin sebenarnya peran seni penting di keseharian kita. Alasan HP kita rasanya pas dipegang di tangan atau makanan yang kita masak bisa kelihatan enak adalah seni. Ya, selain bikin kita ngerasa tenang lewat alunan musik merdu dan lukisan cantik, seni juga kita rasakan setiap hari lewat desain berbagai benda. Misalkan, mau bikin kursi aja pasti kan, oke, untuk orang Indonesia tingginya berapa dari tanah? Biasanya 40 cm misalnya gitu. Jadi ketika sudah terukur seperti itu, sudah masuk ilmu desain, sudah bisa ada gambar kerja yang ditaruh ke pabrik untuk produksi massal dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya masuk ke desain. Tapi untuk pasti ada imbasan seninya, karena sebenarnya ya kursi juga kan nggak satu macam ya, di ruangan ini aja saya udah hitung ada 5 lebih gitu ya. Jadi tapi semuanya kan berfungsi, semuanya sesuai dengan penempatannya. Mungkin gak semua dari kita merhatiin karya-karya artistik, tapi pastinya kita semua seenggaknya pernah lihat sekali lukisan-lukisan ini. Ya, perjalanan manusia di dunia kreatif gak langsung gitu aja dimulai dari seni. Makanya biar kita enak ngeliat-liat, ayo kita susurin dari awal banget manusia kenal dengan karya. Manusia udah mulai berkreasi dari zaman prasejarah. Kita bisa nemuin banyak lukisan di dinding-dinding gua yang nggambarin manusia dan hewan-hewan. Hingga di masa peradaban awal, manusia udah mulai mengenal tulisan dan karya-karya kesenian. Pada masa ini, banyak pula bermunculan bangunan-bangunan bersejarah yang memiliki desain unik dan indah. Beratus-ratus tahun kemudian, kreativitas banyak terpengaruh oleh berkembangnya institusi keagamaan di Eropa. Di tanah Arab pun banyak kaligrafi dan pola geometris indah di masjid-masjid serta patung-patung dan berbagai lukisan di penjuru Asia. Ketika Renaissance, ilmu pengetahuan dan seni untuk pertama kalinya sering bergabung menciptakan terobosan-terobosan. Kreasi-kreasi saat itu nggak hanya terinspirasi agama, tapi juga banyak melihat ke alam. Di masa inilah banyak karya dan bangunan bersejarah dibuat dan tetap terabadikan sampai sekarang. Abad kemarin, banyak aliran yang dasarin orang buat mereka bikin karya seninya. Di sini orang semakin percaya kalau karya seni punya definisi sebagai segala sesuatu yang munculin emosi bagi penikmatnya. Dan sekarang, karya kreatif udah mudah banget ditemuin di mana aja. TV, komik, internet, segalanya udah pakai sentuhan seni buat mudahin kita cerna informasi. Bahkan dari barang-barang yang kita pakai sehari-hari, di baliknya juga ada perencanaan desain yang dibuat biar sesuai sama gaya hidup dan fungsi kita sebagai manusia. Seni itu ada ilmunya, sebagaimana pengetahuan pun ada seninya. Terobosan-terobosan sains takkan ada tanpa sentuhan kreativitas. Karena tanpa seni, kemajuan teknologi komputer nggak bakal secepat sekarang. Tanpa seni, nggak bakalan ada mobil yang waktu lewat bikin kita kagum sambil meremelek. Seni memajukan kita sekaligus akan jadi penyelamat di masa depan. Karena sebenarnya apapun itu, kita nggak bisa menghindari teknologi itu udah makin canggih. Sehingga banyak yang namanya otomasi itu terjadi, sehingga banyak yang pekerjaan yang sifatnya mekanikal itu sudah tergantikan oleh mesin. Itulah seni, wilayah di mana subjektivitas manusia berkuasa. Di dalamnya keindahan, perasaan, dan makna mengisi hidup kita. Ia lahir dari menembus batas imajinasi dengan inspirasi yang banyak berasal dari mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dan dunia.
Dan dari situlah setelah melewati semua ilmu pengetahuan sampai di sini, ia mengembalikan kita ke awal dengan filsafat dan pertanyaannya. Dan nggak terasa akhirnya kita udah ada di ujung serial Kok Bisa Explains. Kita udah jalanin satu persatu ilmu pengetahuan kita. Tapi ingat, 14 ilmu ini masih banyak banget percabangannya, apalagi di masa depan tempat segalanya berkembang. Satu hal yang penting, apapun yang akan kita hadapin, ada prinsip utama yang harus selalu kita pegang dalam belajar. Berani bertanya. Karena berarti kita akan selalu penasaran untuk mencari kebenaran dari segalanya. Begitu kita udah mulai terus penasaran dan berani mempertanyakan itu semua, disitulah kita bisa mulai memahami ilmu pengetahuan yang sebenarnya. Sekarang, sebarin video ini ke teman-teman kamu. Kasih tahu mereka biar nggak salah lagi dalam belajar sampai pelan-pelan dalamin setiap ilmu yang ada di sekolah. Karena benerin dunia pendidikan itu bukan cuma tugas guru atau menteri pendidikan, tapi juga tugas kita sebagai siswa. Dan seperti biasa, terima kasih.